Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi biaya. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik part kedua ya. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai metode alokasi langsung ya, di mana eh, biaya overhead yang timbul di departemen pembantu ya langsung kita alokasikan, langsung kita berikan, langsung kita arahkan ya ke departemen produksi ya dengan pembagian pakai apa namanya, dengan menggunakan persentase distribusi jasa sesuai dengan masing-masing eh, departemen produksi. Dia berapa penggunaannya, jasa yang digunakan berapa dari departemen-departemen pembantu. Nah, minggu ini kita akan membahas ketika ya eh, biaya overhead yang timbul di departemen-departemen pembantu tersebut ya ternyata memang digunakan juga oleh departemen lainnya. Sehingga di sini kita akan bertemu dengan yang namanya metode alokasi bertahap. Nah, metode alokasi bertahap. Metode alokasi ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Nah, untuk cara perhitungannya ini nanti akan dibagi menjadi dua kelompok metode. Yang pertama yaitu metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Ya. Jadi antar departemen pembantu ini ternyata apa namanya, biaya yang timbul itu ternyata tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi, tetapi departemen pembantu ini juga saling memberikan jasa timbal balik. Ya, jadi di sini kita akan memperhitungkan biaya-biaya yang timbul di departemen pembantu ini antar departemen pembantu ini juga kita perhitungkan. Ya, jadi beda dengan kalau menggunakan metode alokasi langsung, ya kalau metode alokasi langsung kan dari departemen pembantu langsung kita serahkan ke departemen produksi. Ya, jadi tidak ada perhitungan antar departemen pembantu itu sendiri. Nah, itu bedanya. Untuk metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu ini ada dua kelompok metode. Yang pertama yaitu metode alokasi kontinu atau continuous allocation method, dan yang kedua adalah metode algebraic method. Nah, untuk contoh perhitungannya nanti akan kita bahas di minggu ini. Sedangkan untuk metode yang kedua ya di dalam metode alokasi bertahap ini yaitu metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer ya, tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Nah, metode yang biasa dipakai adalah metode urutan alokasi yang diatur atau specific order of closing. Nah, ini metode alokasi bertahap ini akan kita bahas di minggu yang akan datang. Plus juga nanti akan kita bahas ketika apa namanya, ada selisih antar yang dianggarkan dengan yang kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ya, tapi sebelum masuk ke situ ya, kita sekarang minggu ini kita akan fokus pada metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Ya, ini yang akan kita bahas dua metode ini. Oke, langsung saja kita masuk ya, yaitu metode alokasi bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Pertama, di sini kita akan membahas mengenai metode alokasi kontinu atau continuous allocation method. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa alokasi secara terus-menerus, sehingga jumlah biaya overhead yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti. Jadi di sini nanti kita akan memperhitungkan uh,
bolak-balik antar antara departemen pembantu X dan departemen pembantu Y. Ya, untuk memudahkan mari kita bahas saja contohnya. Ya, contoh ini ada di buku Akuntansi Biaya Mulyadi halaman 232 sampai 234. Nah, yang ini yang pertama nanti akan kita bahas metode alokasi kontinu terlebih dahulu. Ya, di situ dicontohkan bahwa di sini sudah diketahui yaitu biaya overhead langsung dan tidak langsung Departemen Pembantu dan Produksi selama tahun anggaran 2000XX diperkirakan sebagai berikut. Ya, yang pertama di Departemen Produksi ada Departemen A dan B dengan masing-masing biaya ya 9 juta dan 15 juta. Sedangkan di Departemen Bantu ada Departemen X dan Y dengan biaya masing-masing 3 juta dan 5 juta. Nah, gimana langkah atau contoh perhitungannya? Nah, setelah itu juga diketahui lagi juga yaitu jasa yang dihasilkan oleh Departemen Pembantu dibagikan menurut proporsi. Nah, ini ya, proporsi yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, tapi di sini sudah diketahui bahwa untuk proporsi ini jasa yang dikeluarkan oleh Departemen X ya dipakai di Departemen Bantu ada 10%, dipakai di Departemen A atau Departemen Produksi A yaitu 65%, dan dipakai di Departemen Produksi Departemen B 25%. Total ya keseluruhan jasa Departemen X tadi adalah 100%. Nah, mungkin Anda akan bertanya-tanya, kenapa kok yang di buku tidak ada Bu totalnya ya? Ini untuk memudahkan saja sih, bahwa kita memang jasa 100% dari Departemen X dialokasikan ke Y, A, dan B dengan masing-masing prosentase atau prosentasenya sudah disebutkan ini. Dan ini hasilnya totalnya 100%. Ya. Begitu juga dari jasa Departemen Y. Jasa di Departemen Y ini dipakai 20% oleh Departemen Pembantu X, dipakai Departemen Produksi A 45%, dipakai Departemen Produksi B 35%. Totalnya 100%. Jadi nanti dalam perhitungannya kita harus memperhatikan prosentase proporsi yang sudah ditentukan di sini. Oke. Ini adalah jasa yang dihasilkan ya. Proporsinya seperti itu. Ini sudah diketahui ya. Nah, lalu bagaimana cara memperhitungkannya? Nah, nah di sini cara untuk memperhitungkannya ya. Yang pertama, kita tuliskan dulu ya biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen. Yang di sini yang kita perhitungkan adalah yang ada di Departemen Pembantu dulu. Ya. Jadi yang ada di Departemen Produksi A dan B tidak kita perhitungkan. Yang harus kita perhitungkan terlebih dahulu adalah yang terjadi di Departemen Pembantu X dan Y. Nah, di Departemen Pembantu X ya, biaya overhead-nya tadi sudah diketahui ya sesuai di soal tadi ya. Di soal bahwa Departemen X itu adalah diperkirakan ada 3 juta, Departemen Y 5 juta. Di sini kita tuliskan dulu. Pertama, X-nya 3 juta, Y-nya 5 juta. Nah, seperti ini ya caranya. Nah, di sini maka dianggap bahwa semua biaya Departemen X diserahkan keseluruhan ke Departemen Y. Karena di sini dianggap ada timbal balik.
Nah, maka di sini departemen X kita nolkan terlebih dahulu. Ya, 3 minus 3 juta. Sehingga nanti hasil angkanya adalah 0% untuk di X. Untuk departemen Y mendapatkan tambahan 300. Nih, saya kasih warna ya, merah gitu ya. Untuk memudahkan bahwa ini yang masuk di departemen Y. Departemen Y masuk merah 300.000. Ya, ini yang alokasi pertama dari departemen X masuk 300.000. 300.000 ini dari mana? 300.000 itu adalah dari 3 juta dikalikan prosentase. Prosentasenya tadi berapa? 10%. Ya. Jadi di sini biaya atau jasa yang dihasilkan departemen X 3 juta diserahkan ke departemen Y sebesar 10%. Hasilnya 300.000. Sehingga di departemen Y nanti jumlahnya bertambah menjadi 5.300.000, sedangkan di X menjadi kosong karena semua diserahkan langsung semuanya. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, di sini kemudian kita nolkan kembali. Yang mana yang harus kita nolkan? Berarti yang dinolkan yang ada angkanya adalah di departemen Y. Kita anggap bahwa 5.300.000 ini semuanya kita serahkan kepada departemen X. Ya. Maka di departemen Y harus kita nolkan dengan cara bagaimana? Diminuskan senilai 5.300.000. Hasilnya 0 rupiah. Sedangkan yang di departemen X ya menerima 5.300.000. Tapi ingat bahwa di sini diperhitungkannya sesuai dengan prosentase. Nah, tadi ya untuk prosentasenya berapa? 20%. Ya, departemen X ini menerima 20% dari departemen Y. Ya, jadi di sini 5.300.000 dikalikan 20%, hasilnya 1.060.000. Nah, ini saya beri warna sendiri untuk memudahkan saja kita dalam memperhitungkan nantinya ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita teruskan kembali ya bahwa jumlahnya berarti di X menjadi 1.060.000, di Y 0. Nah, maka harus kita nolkan kembali. Nah, di mana yang kita nolkan? Ya, di departemen X. Dianggap 1.060.000 ini diserahkan semuanya ke departemen Y. Ya. Sehingga nanti yang di X harus kita minuskan 1.060.000 sehingga hasilnya 0. Dan di departemen Y memperoleh biaya tambahan di sini adalah 106.000. Nah, maaf. 106.000 kita beri warna merah tadi ya. Nah, begitu seterusnya sampai nanti hasil angka yang kita peroleh 0. Ya. Jadi timbal balik di sini adalah bahwa biaya yang dihasilkan departemen X dan departemen Y saling diserahkan ke lawan departemennya. Gitu ya. Gitu seterusnya sehingga nanti hasilnya harus bisa jadi 0. Nah, di sini berarti nanti dari 106 dinolkan ya hasilnya berarti 106 dikalikan 20%. Hasilnya 21.200. Kemudian ya yang di X jadi 21.200, yang di Y 0. Dinolkan kembali
ya diserahkan ke Y. Kalau Y tadi tarifnya adalah 10%. Ya. Kemudian yang X jadi 0. Begitu seterusnya sampai nanti hasilnya adalah 0. Jadi silahkan ya, Anda di rumah bisa menyiapkan kalkulator sambil dilihat ya, sambil dilihat apa namanya? Angka yang di buku apakah memang sudah benar semuanya atau mungkin ada yang salah, disesuaikan saja. Oke, sampai hasil akhirnya nanti jadinya sudah tidak bisa dibagikan kembali. Ya. Oke. Maka di sini dari hasil perhitungan ini diperoleh ya jumlah biaya overhead Departemen X setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Y adalah sebesar 4.081.632. Dari mana angka ini ya? Diperoleh dari 3 juta, ini yang di awal tadi. 3 juta ditambah 1.060 ya. 3 juta tambah 1.060 ditambah 21.200 ya. Ditambah 424 ditambah 8 rupiah terakhir. Ya, sini saya ganti biru. Jadi angka 4.081.632 itu didapat dari mana? Hasil angka jumlah dari yang diperoleh antar jasa timbal balik tadi. Itu ya. Oke. Untuk jumlah biaya overhead Departemen Y setelah menerima alokasi biaya Departemen X adalah sebesar 5.408.000. Ya. Dari mana ya? Dari 5 juta di sini ya. 5 juta itu adalah saldo awal ya. Tambah 300.000 ini ya. Ditambah 106.000 ditambah 2.120 ditambah 42 ditambah 1 rupiah. Nah, saya buat merah. Oke, jadi ini adalah biaya overhead Departemen Pembantu ya yang sudah menerima alokasi biaya dari Departemen Pembantu lainnya. Karena di sini kebetulan departemennya hanya ada 2 yang dicontohkan, maka untuk timbal baliknya yang kita perhitungkan adalah hanya antar 2 departemen saja. Apabila nanti di kasus soal ada tambahan misal X, Y, Z, nah berarti jasa timbal baliknya nanti kita tambahi lagi, berarti nanti dari departemen X dialokasikan ke Y dan Z. Kemudian dari Y dialokasikan ke Z dan X. Kemudian dari Z diserahkan atau dialokasikan ke X, Y dan X. Dengan begitu seterusnya ditambahkan sampai hasil angka paling bawah ini nanti hasilnya adalah 0 rupiah. Nah, jadi ini kalau kita menggunakan alokasi metode alokasi kontinu, di mana di sini kita secara kontinu kita melakukan kegiatan timbal balik. Ini kita perhitungkan di Departemen Pembantu. Nah, setelah kita memperoleh angka ini,
ya. Maka tinggal kita perhitungkan yaitu alokasi biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi, serta alokasi antar Departemen Pembantunya. Jadi walaupun tadi sudah kita perhitungkan antar Departemen Pembantu, tapi tetap di sini kita harus melakukan perhitungannya, tetap harus antar Departemen Pembantu juga kita perhitungkan. Jadi caranya bagaimana? Nah, yang pertama ya kita buat dulu Departemen Pembantu ada berapa, kita tulis semua X dan Y, Departemen Produksi ada berapa, A dan B di sini ya. Jadi kita tuliskan semua. Nah, kemudian pertama eh, apa namanya? Biaya apa atau keterangan apa yang harus kita entry terlebih dahulu atau kita tuliskan terlebih dahulu? Yaitu yang pertama adalah biaya overhead langsung dan tidak langsung yang sudah diketahui. Dari mana angka ini kita perolehnya berdasarkan dari soal, ya. Ya, di sini sudah disebutkan bahwa Departemen A dan B masing-masing 9 juta dan 15 juta, Departemen X dan Y 3 juta dan 8 juta. Jadi ini angka yang memang sudah diketahui ya berdasarkan perhitungan anggaran. Nah, kemudian setelah itu ya di sini kita mengalokasikannya dari mana? Nah, dari angka yang sudah kita ketahui tadi. Alokasi untuk biaya overhead Departemen X kita entry terlebih dahulu. Ya, tadi kita sudah ketahui bahwa ada 4.081.632 ya. Nah, di sini karena kita akan mengalokasikan, maka kita entry negatif min ya. Atau kalau di contoh yang di buku itu diberi tanda kurung. Itu yang menandakan bahwa di situ nanti dia akan mengurangi. Nah, di sini kita entrykan terlebih dahulu ya. Di sini kita minuskan ya sebanyak 4.081.632. Kok minus, Bu? Nanti hasilnya bagaimana? Nah, jangan lupa nanti ada alokasi antar departemen pembantu. Ya. Tapi yang perlu kita enter terlebih dahulu adalah di sini kita minuskan jumlah yang sudah kita ketahui tadi. Sama halnya dengan departemen Y. Jadi angka yang kita enter dulu adalah di departemen X ini adalah sesuai alokasinya. Ya, tadi jumlahnya sudah kita ketahui dan departemen Y. Nah, kemudian tinggal kita kalikan. Nah, ini bagaimana untuk pengaliannya? Ya. Jadi kalau di buku kan tidak ada contoh hitungannya ini ya. Ini di sini kan saya tambahkan sendiri agar memudahkan Anda dalam mempelajari apa namanya perhitungan ini. Ya. Jadi di buku di situ disebutkan bahwa departemen Y memperoleh alokasi dari departemen X sebesar 408.163. Nah, ini angkanya dari mana? Ya, 10%. Nah, dari 4.081.632. Ya. Jadi tadi kan sudah kita ketahui bahwa di departemen X ya total biayanya atau total alokasi dananya yang sudah diketahui adalah 4.081.632 rupiah. Nah, di sini kita alokasikan ke departemen Y 10%. 10%-nya dari mana? Sekali lagi jangan lupa dilihat dari menurut perhitungan secara proporsinya di sini. Ya. 10% untuk departemen Y, 65% untuk departemen A, 25% untuk departemen B. Nah, sekarang kita lihat. Untuk departemen Y tadi di 10%, departemen A 65% dari 4.081.632, departemen B 25%. Silahkan Anda hitung yang ada di rumah dengan menggunakan kalkulator masing-masing sesuai dengan persentase ini. Ya.
kalian mencocokkan. Ya, jadi itu kok bisa dapat angka sekian, sekian, sekian dari mana, Bu? Nah, ini angka perhitungannya. Kemudian untuk alokasi departemen Y, ya tadi sudah diketahui adalah biayanya 5.408.163. Ya, di sini ya angka yang kita peroleh ini. Nah, dialokasikan berdasarkan jasa atau tarifnya yang sudah diketahui. Departemen X nanti 20%, Departemen A 45%, Departemen B 35%. Nah, sehingga perhitungannya jadinya seperti ini. Departemen X 1.81.632 dari mana? 20% dari 5.408.163. Departemen A dapat 2.433.673 dari mana? 45% dari jasa alokasi tadi. Departemen B kok dapat 1.892.853 rupiah dari mana? 35%-nya dari 5.408.163 ya. Sehingga nanti kalau sudah ditotalkan jumlahnya, ini jumlah totalnya ya semuanya. Departemen X menjadi 0. Karena apa? 30 juta dikurangi 481.000 sekian ditambah 1.081.600 sekian. Hasilnya 0. Sama halnya departemen Y, ya. Hasilnya 0. Sedangkan departemen A dan B bertambah, ya. Jadi untuk A-nya jadi 14.086.735, B-nya jadi 17.913.265. Oke. Jadi ini adalah contoh perhitungan kalau kita menggunakan metode alokasi kontinu ya adalah seperti ini caranya tadi. Oke, silahkan nanti dibuka lagi bukunya, buku Mulyadi ya, halaman 232 dan 233 untuk metode alokasi kontinu. Ya, jadi di situ sudah ada di buku ya. Cuma nanti untuk di buku kan tidak ada contoh perhitungannya kok bisa dapat angka itu dari mana. Nah, ini di sini saya tampilkan. Ya. Oke. Lanjut ya. Kita lanjutkan ke metode aljabar. Nah, dengan metode ini jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dengan persamaan aljabar. Misal ya, masih dengan soal yang sama ya, masih dengan soal yang sama di sini ya, bahwa departemen A ada 9 juta, departemen B 15 juta, departemen pembantu X dan Y 3 juta dan 5 juta. Plus prosentase yang sudah ditentukan. Nah, karena di sini kita akan menggunakan metode aljabar, maka X dan Y ini atau departemen pembantu ini kita misalkan masukkan menjadi persamaan aljabar. Sehingga X adalah sama dengan jumlah biaya departemen X setelah menerima alokasi biaya dari departemen Y. Mohon maaf ini ada salah ketik ya. Kemudian Y adalah jumlah biaya departemen X setelah menerima alokasi biaya dari departemen X. Nah, maka persamaannya adalah untuk X sama dengan 3 juta. 3 juta tadi adalah biaya apa? Jumlah biaya overhead yang sudah diketahui di departemen X ya, 3 juta. 3 juta ditambah 0,20 Y. Dari mana ini? Berdasarkan prosentase. Ya.
Jadi dia nanti akan menerima 20%. X akan menerima 20% dari Y. Nah, jadi sehingga persamaannya seperti ini. Untuk Y, 5 juta, ya, 5 juta berdasarkan soal, 5 juta ditambah 10%. Dia akan menerima alokasi dari X. Nah, sehingga persamaannya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih seharusnya Anda sudah paham ya, karena di mata kuliah matematika keuangan ini sudah dibahas ya. Apalagi ini hanya 2 persamaan saja ya, tidak terlalu apa namanya sulit ya, karena hanya 2 persamaan antara X dan Y saja. Nah, ini dicontohkan ya di sini yang dihitung pertama adalah X. X sama dengan 30 juta tambah 0,20 Y. Maka X sama dengan 30 juta tambah 0,20, Y-nya ini adalah persamaan Y. Sehingga X sama dengan 3 juta ditambah 1 juta, 0,20 kali 5 juta, hasilnya 1 juta, ditambah 0,20 kali 0,10 X, sama dengan 0,02 X. Maka kemudian X-nya dipindahkan ke sisi kiri. X minus dikurangi ya, karena di sini di plus menjadi minus 0,02 X. Ya, sama dengan 4 juta. 4 juta ini adalah 3 tambah 1 juta. 3 juta tambah 1 juta. Maka 0,98 X karena tadi sudah dikurangi sama dengan 4 juta. X sama dengan 4 juta dibagi 0,92. Hasilnya 4.081.633. Ya, ini kurang lebihnya angka yang diperoleh di sini ya. Sama dengan jumlah yang diperoleh di sini dari perhitungan metode alokasi kontinu. Nah, ya sama. Ya, walaupun mungkin di sini karena ada apa namanya perbedaan koma ya, pembulatan angka saja paling ya, sehingga di sini ada pembulatan angka. Kemudian untuk Y-nya berarti tinggal dimasukkan ke rumus ya. Y sama dengan 5 juta tambah 0,10 X, di mana X-nya adalah tadi 4.081.633. Ya, kalau 0,10-nya itu berarti 408.116. Mohon maaf ini saya ada yang salah ya. Salah ketik. Nah, ini harusnya 3. Ya, sehingga hasilnya adalah 5.408.163 ya, sama dengan hasil angka yang kita peroleh di metode alokasi kontinu. Nah, nih. Sehingga nanti kalau sudah diketahui X dan Y-nya seperti ini, ya, tinggal kita masukkan ke alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi serta alokasi antar departemen pembantu. Caranya bagaimana? Kurang lebihnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi di metode alokasi kontinu. Karena sama saja, angka yang diperoleh sama. Di sini hanya untuk memperlihatkan bahwa dua metode ini ya sama-sama bisa digunakan ketika jasa timbal baliknya antar departemen pembantu di sini diperhitungkan. Nah, apa kelemahan dari kedua metode ini? Kelemahan kedua metode ini adalah apabila departemen pembantunya lebih dari 2. Ya, apabila departemen pembantunya lebih dari 2, di situ nanti apa namanya? Untuk metode aljabarnya maupun metode timbal baliknya ya, alokasi kontinunya di sini akan menjadi lebih rumit karena di sini berarti nanti ada tambahan departemen-departemen yang lain. Ya, di metode aljabar pun juga akan menjadi lebih rumit lagi. Karena di sini nanti berarti ada Z
Nah, berarti prosentasenya yang dari Z-nya berapa, ya, yang ditambahkan di X dan Y, kemudian persamaannya untuk Z-nya sendiri bagaimana. Nah, ini belum. Maka nanti akan menjadi lebih rumit. Gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menindaklanjuti hal tersebut? Nah, maka nanti kita akan mempelajari metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen, yaitu dengan metode urutan alokasi yang diatur. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, tunggu ya pertemuan minggu yang akan datang. Kita nanti akan membahas mengenai metode alokasi yang diatur, ya. Plus juga nanti akan kita bahas juga mengenai analisis selisih. Jadi bagaimana caranya kita kalau memperhitungkan atau menghitung ketika ada selisih antara biaya overhead pabrik yang sudah dianggarkan, ya, yang dibebankan di awal dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Nah, silahkan Anda buka kembali bab sebelumnya di bab 7. Di situ kita sudah bahas mengenai analisis selisih. Ya, di situ nanti akan kita bahas lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Oke, semoga bahan hari ini bisa membantu Anda dalam belajar. Selalu semangat, jaga kondisi, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.